Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 50172512021. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil pemahaman saya di chapter kedua. Baik, langsung saja. Pada chapter 2 ini, kita membahas tentang interior bumi dan juga properti-properti apa yang disiapkan dalam geofisika. Nah, seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, interior bumi itu kan terdiri dari, misal kita bedakan itu dari segi fisika, segi fisik maupun segi kimia. Kalau yang segi fisik itu bumi terdiri dari adanya litosfer, astenosfer dan juga core. Nah, kalau yang kimia, interior bumi itu dibedakan menjadi kerak, terus ada lagi apa namanya? Mantel dan juga ada inti. Apa yang membedakan dari antaranya, misal itu ada fisik dan juga kimia. Yang membedakannya itu Kak, adalah kandungan-kandungannya. Kalau misal berdasarkan fisik itu berarti si lapisan itu merupakan lapisan yang misal kalau litosfer itu dia merupakan lapisan yang keras. Kalau yang astenosfer dia lunak dan juga eh, kental gitu. Kita akan bahas pada bab ini. Apa yang kamu ketahui tentang interior bumi? Jadi, interior bumi itu merupakan struktur dalam bumi yang membahas baik itu proses, lapisan, dan juga pokoknya apa aja yang terjadi di dalam bumi. Interior bumi itu artinya adalah dalam bumi. Nah, ini untuk interior bumi sendiri itu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada inner core, terus ada outer core, ada mantel mantel dalam, mantel luar dan kerak. Nah, untuk mantel itu adalah merupakan lapisan yang paling tebal. Kita bisa lihat bandingin, kerak ini cuma segini. Dan kerak ini terbagi menjadi adanya keras samudra dan juga kontinental. Nah, gimana sih cara orang-orang itu, orang-orang para peneliti, para ahli geofisika, ahli geologi itu bisa menemukan adanya lapisan-lapisan bumi gitu. Nah, ini itu kita bahas dengan adanya metode seismik. Jadi, di dalam metode seismik itu ada yang namanya metode seismik apa namanya primer. Eh, bukan. Jadi seismik itu atau gelombang seismik itu ada gelombang seismik primer dan juga gelombang seismik sekunder. Nah, pada prosesnya seismik itu juga dibagi lagi. Jadi ada refraksi dan juga refleksi. Nah, kedua jenis refraksi dan juga refleksi inilah yang bisa menunjukkan bahwasannya ada lapisan-lapisan yang berbeda di dalam permukaan bumi. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwasannya ini merupakan gambar refleksi atau pantulan dari sinar atau gelombang seismik. Ini bisa dilihat di sini adalah gempa bumi, pusat gempa, kemudian dia menjalar. Dia kan ada di layer A atau lapisan A. Dia misal di sini ada suatu getaran, getaran dia menjalar, menjalar dari sini ke sini. Ketika si sinar atau gelombangnya melewati atau menemukan suatu lapisan yang berbeda, entah itu karena adanya struktur, densitas, dan lain-lain, itu dia akan mantul. Itu yang dinamakan sistem refleksi. Karena adanya lapisan yang berbeda antara lapis yang atas dengan lapisan yang bawah, ketika ada suatu sifat tertentu, maka dia akan ini mantul. Nah, ketika sudah mantul, di situ direkam oleh seismic station atau stasiun seismik
Yang biasanya itu kalau di darat alatnya itu adalah alat geopon. Nah, ini batas refleksinya. Kemudian untuk yang refraksi. Nah, untuk refraksi ini sendiri kita bisa pakai hukum Snellius yang mana ketika ada suatu dua lapisan berbeda, terus ada sinar menjalar, itu akan membentuk pembiasan, terbentuk suatu biasan atau eh, eh, apa namanya pergantian sudut gitu. Nah, seperti ini kita bisa lihat di sini ada suatu pusat getaran, kemudian dia menjalar ke segala arah dan saat dia ke bawah terus dia menemukan suatu lapisan yang berbeda, maka dia bisa refraksi membelokkan. Nah, kenapa di sini lurus? Karena dia mencapai titik kritis. Sebentar. Untuk dalam seismik sendiri itu gini, misal misal ini suatu lapisan ekomereng. Set, itu permukaan terus ada nah, itu lapisan permukaan terus ini adalah lapisan pertama. Set, lapisan pertama, ini lapisan kedua. Nah, misal di sini kita kasih di sini adalah sumber getaran. Oke. Di sini adalah sumber getaran, kemudian digetarkan ya ada suatu getaran dan si gelombang atau sinarnya ini ke bawah terus dia akan mengalami refraksi. Nah, ketika ini di sini tuh ada kayak yang namanya apa sudut normal. Nah, ketika udah mencapai sudut kritis di pada lapisan tersebut, maka nanti di sini itu dia akan lurus ke sini. Itu adalah sifat dari atau hukum dari Snellius yang mana ini ketika sudah mencapai namanya sudut kritis, maka dia akan eh, men- akan eh, lurus dan bergerak sejajar dengan lapisan di bawahnya. Karena gini kan, misal sin theta sama dengan V1 sin beta. Bentar. Nah, pokoknya pada hukum Snellius itu ketika sudah mencapai sudut kritis atau maka dia akan kena sin 90 yang mana sin 90 itu adalah satu jadi nanti sin theta sama dengan V1 per V2. Nah, eh, sin itu kan kurang dari satu kan. Sin itu kan nilainya kurang dari satu. Maka kecepatan ini, kecepatan yang ini dia akan lebih besar dari yang ini gitu. Dan dia akan mencapai horizontal begitu. Terus ini yang refraksi ini sudut dipengaruhi gitu untuk refraksi aman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah
karakteristik. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih tadi perbedaan-perbedaan lapisan di bawah tanah melalui seismik tadi. Nah, dari situ kita bisa juga mengklasifikasikan atau mendeskripsikan lapisan-lapisan itu berdasarkan hasil pengamatan tadi seismik itu. Nah, di sini pada tabel sudah disebutkan berdasarkan hasil tadi pengamatan seismik. Yang pertama adalah rata-rata ketebalan. Di sini kita adalah mengidentifikasi antaranya atau perbedaan antaranya kerak samudera dan juga kerak benua. Yang mana kerak samudera itu rata-rata dari ketebalannya adalah 7 km. Adapun kerak benua adalah 20 sampai 70 km. Artinya apa? Artinya kerak benua ini merupakan kerak yang sangat tebal. Kenapa? Karena benua. Terus kalau samudera kan dia karena ketebalannya segitu jadi ketutup air gitu. Logikanya ya eh, benua itu bisa sampai di atas permukaan laut gitu, sedangkan samudera hanya di bawah permukaan laut. Nah, untuk kecepatan gelombang primer itu kalau yang samudera 7 km per second, sedangkan yang kontinental 6 km per second. Ini juga disebabkan karena faktor yang berikutnya yaitu densitas. Densitas ocean atau densitas samudra itu lebih besar daripada kontinental. Ini tadi mempengaruhi juga kecepatan. Karena kalau densitasnya besar, itu kecepatannya otomatis besar. Yang mana densitas dari samudra itu adalah 3 gram per centimeter kubik. Kalau yang benua dia hanya 2,7 gram per kilometer kubik. Nah, kalau apa namanya? Komposisinya itu apa aja? Jadi komposisi di ocean itu biasanya apa namanya? Terdiri dari basal underline oleh Gabro. Jadi basal basal batuan-batuan. Komposisinya itu adalah basal. Kalau yang kontinental dia lebih bervariasi karena dia tumbuh di eh, dia naik ke permukaan. Misal ada plutonic rock, granit, siege, gneiss dan lain-lain. Nah, di dalam lapisan-lapisan interior bumi itu ternyata ditemukan bahwasannya ada mohorofikik diskontinuitas. Artinya ada lapisan diskontinu mohorofikik. Kenapa dinamakan mohorofikik? Karena yang menemukan namanya adalah mohorofikik gitu. Nah, bisanya ditemukan ini karena pada saat pada saat gelombang primer menembus lapisan-lapisan, kemudian ketika si gelombang atau sinar dari seismik itu mencapai perbatasan antara mantel dan mantel. Ketika mencapai kerak dan juga mantel, dia mengalami perbedaan gelombang dan kecepatannya. Nah, kecepatannya ini dia apa namanya tuh continue. Otomatis ketika continue itu dia memiliki lapisan yang sama, tidak mengalami penurunan.
Nah, itu untuk Moroviki. Kemudian, untuk karakteristik dari gelombang primer dan sekunder itu juga dijelaskan juga dalam gambar ini. Yang mana ciri dari gelombang primer itu merupakan gelombang yang datang duluan. Pertama, datang dulu. Terus dia bisa merambat dalam semua sifat. Kayak misal sifat padat, cair, dan gas gitu. Itu kalau yang sekunder, dia hanya bisa merambat pada sifat padat saja. Nah, hmm, pada gambar A ini adalah merupakan zona bayangan. Zona bayangan dari gelombang primer yang mana ketika dia kan di lapisan atas terus menembus core, yang mana core itu adalah lapisan apa namanya cair. Nah, dia bisa merambah, tapi ya karena adanya zona bayangan gitu. Kalau yang eh, gelombang sekunder, dia tidak bisa tidak bisa menembus pada lapisan yang cair. Bisa dilihat pada zona bayangan gelombang sekunder. Nah, dalam interior bumi itu juga ada yang namanya ULVZ. Nah, tapi apa itu ULVZ? Yaitu Ultra Low Velocity Zone. Jadi pada zona ini dia mencapai kecepatan aliran yang rendah gitu. Karena ter gimana terbentuknya ULVZ. Jadi kan gini kan. Nah, misal nih di sini, ini kan inti. Nah, mantel itu dia ada proses yang namanya konveksi atau pergerakan ke atas. Dia yang disebabkan oleh panasnya ini, panasnya apa namanya inti. Nah, ketika dia mengalami konveksi berjalan ke atas, nah pada saat perjalanan ke atas, terus dia kembali lagi, yang namanya sirkus itu kan, itu dia membawa beberapa material atau apapun material yang dibawa, baik itu dia ketika si pergerakan itu mencapai kerak, dia kan bisa saja membawa material-material segala macam, kemudian dia membawa ke bawah, dan ketika di bawah dia tetap mendapatkan di antara inti dan mantel. Itu yang dinamakan dengan OLVZ. Zona yang dimana dia merupakan zona pengendapan yang oleh material-material yang dibawa oleh mantel. Nah, OLVZ ini seperti namanya Ultra Low Velocity Zone. Jadi dia merupakan aliran yang di situ memang memiliki kecepatan yang rendah. Nah, ada juga hukum yang menerapkan di sini adalah isostasi. Isostasi adalah merupakan kesetimbangan untuk menyeimbangkan proses-proses yang ada di bumi gitu. Kita bisa ibaratkan seperti kita menaruh air atau suatu benar. Ketika kita menaruh suatu benda bisa balok atau segala macam ke dalam air. Misal nih balok, kalau di sini adalah balok kayu. Ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia akan cenderung mencari kesetimbangan. Yang mana volume yang ada di atas permukaan air dengan volume yang ada di bawah permukaan air, dia akan memiliki kesamaan gitu. Nah, itu yang dinamakan kesetimbangan. Begitu juga ketika kita kontekskan ke dalam bumi gitu. Yang mana gunung itu memiliki akar. Nah, gunung ini akan ketika dia eh, yang namanya sistem bumi mencapai kesetimbangan, maka dia akan menyeimbangkan. Misal ada gunung meletus, yang mana tadinya itu udah seimbang dengan akarnya. Ketika udah meletus kan otomatis kan yang di atas permukaan berkurang. Nah, ketika berkurang, maka dia akan mengalami pengangkatan untuk mencapai kesetimbangan isostasi tersebut. Pengangkatan tersebut itu, tapi dengan catatan tidak akan mencapai suatu ketinggian yang sama dengan ketinggian yang awal pada saat dia merupakan gunung yang utuh. Untuk investasi itu gitu.
Gitu teman-teman. Jadi ini pada gambar ini misal nih kan sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah gunung yang awalnya memang di sini kesetimbangan eh, yang atas di atas permukaan itu akan sama dengan yang di bawah permukaan. Nah, karena adanya misal di sini erosi, ini kan ada erosi, sedimen transport, maka dia akan kesetimbangan gitu. Pergerakan mantel ini dia akan menggerakkan agar si gunung ini atau si suatu penampakan itu akan kesetimbangan adanya uplift kenaikan. Terus sampai di sini dia akan kesetimbangan lagi gitu. Yang awalnya begini menjadi begini. Nah, ini dicontohkan juga dalam fenomena geyser yang mana misal pada suatu wilayah di situ ada gletser, endapan gletser kemudian lama-lama mencair dan hilang. Nah, ketika udah hilang ini dia akan otomatis mengalami ketika tidak ada beban di atasnya, maka akan cenderung mengalami adanya kesetimbangan isostasi. Dia akan kembali lagi. Nah, begitu teman-teman. Nah, terus emang ada di dunia ini contoh nyatanya gitu. Nah, di dalam pengangkatan permukaan benua itu ada contohnya. Nah, di sini dicontohkan di Kanada yang mana dan juga US apa namanya Amerika Utara. Nah, gravitasi. Seismik udah, terus gravitasi. Nah, gravitasi ini merupakan eh gimana caranya, gimana si batuan ini apa namanya massa benda itu kan semuanya mengalami yang namanya adanya gravitasi. Nah, di sini dicontohkan adanya anomali gravitasi. Nah, anomali gravitasi ini adalah yang mana ketika di apa namanya di suatu tempat itu dia ada eh, batuan yang memiliki densitas lebih tinggi, lebih besar dibandingkan di wilayah yang lain. Maka gravitasi di tempat tersebut adalah tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah lain. Itu merupakan yang di anomali gravitasi. Anomali gravitasi sendiri itu adalah merupakan perbedaan antara nilai gravitasi yang diukur di permukaan bumi dengan nilai yang seharusnya dihitung berdasarkan model gravitasi standar. Nah, jadi ketika kita melakukan pengukuran di suatu tempat, terus nilainya berbeda, maka di situ adalah merupakan adanya suatu anomali di adanya di wilayah tersebut gitu. Biasanya disebabkan karena adanya suatu batuan yang memiliki densitas atau massa jenis lebih besar wilayah lain gitu. Nah, untuk anomali gravitasi itu
itu sendiri ada yang namanya anomali gravitasi positif dan juga ada anomali gravitasi negatif. Yang mana kalau yang positif itu berarti di situ adanya batuan yang memiliki densitas lebih tinggi. Tapi kalau yang negatif itu adalah yang memiliki densitas yang lebih rendah. Nah, kemudian lanjut ke magnetic field. Jadi magnetik bumi ini bedanya adalah kalau yang gravitasi adalah mengukur berdasarkan itu acuannya adalah densitas atau massa jenis batuan. Tapi kalau yang magnetik ini adalah intensitas dari magnetik suatu batuan itu. Nah, magnetik sendiri ini bisa dipengaruhi oleh adanya eh dari sistem bumi itu sendiri, Pak, ataupun dari eksternal. Nah, magnetik bumi ini dia juga mengalami adanya anomali yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya magnetik bumi ini biasanya searah dan kutub magnetik bumi ini biasanya satu arah atau sama dengan arah kutub bumi itu sendiri. Nah, kalau kan di sini ada yang namanya kutub normal nih. Kutub normal ini biasanya dari utara ke selatan. Ini kan set set. Tapi kalau yang kebalikannya dia adalah dari sini ke sini gitu. Untuk yang magnetik bumi. Nah, kenapa kok bisa ada pembalikan magnetik bumi? Nah, pembalikan magnetik bumi ini tadi sudah saya sebutkan bahwasannya bisa terjadi karena dua, adanya faktor eksternal, kok faktor enggak adanya karena disebabkan itu adanya ini di dalam inti bumi itu adalah sifat yang sangat panas gitu. Nah, di inti bumi ini dia nggak tahu ada proses apa aja yang mana inti itu kan menggerakkan lapisan di atasnya yaitu mantel. Nah, lapisan mantel itu enggak. Jadi lapisan inti itu kan inti itu terdiri dari komposisi adalah berdominan nikel dan juga apa namanya tuh FeMg kan. Nah, di situ ada proses yang namanya kayak ya mungkin bisa jadi karena adanya proses apa namanya tuh kayak adanya arus apa gitu di inti dia kandungannya itu kan berubah. Si FF ini kan kayak bergerak terus karena adanya pergerakan tersebut terus mempengaruhi atas sehingga mempengaruhi nanti yang ada magnetik bumi. Seperti kita contohkan gitu. Nah, untuk pembalikan magnetik ini bisa dibuktikan pada si fluorescence yang mana misal ada suatu batuan yang memang di situ baru baru terus dengan batuan yang di zona si fluorescence ini udah sangat jauh sangat jauh berjuta tahun kan berarti dia akan
berbeda gitu sifat magnetisnya. Itu adalah bukti dari adanya pembalikan magnet. Ini seperti misal kita temukan di lapisan pertama dia mengarah ke sana. Terus di lapisan atas-atasnya dia ada yang mengarah ke sana dan lapisannya terbalik lagi. Itu bisa disebabkan karena adanya pembalikan magnet di bumi gitu. Nah, di dalam kemagnetan itu sendiri juga ada yang namanya anomali. Anomali ini dikarenakan adanya batuan-batuan yang memiliki intensitas magnetik yang lebih tinggi apabila anomalinya positif, sama seperti gravitasi untuk prinsip anomalinya.
Nah, dalam anomali magnetik ini juga bisa ketika kita temukan di situ ada nampakan graben fault, graben. Ketika di situ ada graben, maka di situ juga akan negatif anomali. Terus kalau yang positif berarti di situ ada suatu tampilan atau batuan aktif atau seperti ini dan juga kayak itu untuk anomali magnetik. Terus ada aliran panas, kemana jalan tersebut itu ada suatu namanya heat flow atau aliran panas. Aliran panas ini adalah suatu peningkatan suhu semakin dalam. Jadi misal suhu yang ada di permukaan itu tidak sepanas yang ada di dalam, semakin panas. Saya untuk pembahasan ini. Jadi pada chapter ini intinya cuma mengulik dan menjabarkan yang kemarin itu mengenai interior-interior. Jadi interior bumi untuk yang di dalam buminya itu, untuk yang bagian geologinya adalah, boleh dijelaskan slide keempat. Nah, bumi itu terdiri dari inti, inti itu terbagi dua menjadi inti dalam bentuk, terus ada mantel, mantel atas dan mantel bawah, kerak, ya kerak samudra dan kerak sifat-sifat. Kerak itu adalah bahkan lapisan yang rapuh. Kemudian kalau yang mantel terbagi tadi menjadi antara kerak dan mantel tadi ada apa? Ada mau sama ke atas dan ke bawah. Yang mana mantel itu sifatnya adalah plastis ke cair kental. Nah, di dalam mantel itu terjadi suatu proses konveksi sehingga terbentuklah kemarin adanya pergerakan-pergerakan lempeng tektonik. Ya, di bawahnya lagi ada inti, ada inti luar dan inti dalam. Inti luar itu merupakan yang padat dan inti dalam itu. Nah, nanti itu dari proses-proses tersebut akan melanjutkan beberapa proses yang lain. Nah, misal mantel tadi itu akan ada tonik terus untuk uh, memindahkan itu sendiri dan berbentuk nanti buah jadi batuan.
Iya. Selain parafisik itu juga ada lapisan diskontinuitas lain, yaitu adanya lapisan tutup growth. Nah, tutup growth ini ditemukan antara lapisan lapisan metal dan lapisan biru. Ini eksperimentasi. Nah, jadi untuk analisis nanti pada lapisan mantel itu akan diinterpretasikan seperti gambar ini. Dan dari hasil-hasil pengukuran seismik tadi. Mungkin ada bahas soalnya karena deskripsikan bagaimana seismik refleksi dan seismik refleksi itu bisa mempresentasikan lapisan-lapisan di bawah. Karena itu tadi, karena adanya perbedaan lapisan yang mana ketika sinar atau gelombang itu menembus lapisan yang berbeda atau sifatnya itu berbeda, maka akan terjadi pembelokan. Itu sesuai dan sejalan dengan hukum Snellius. Ya, itu tadi udah jelas. Terus sketsa sudut dari uh, oh, ini apa namanya divisi dari interior apa aja, terus ketebalan apa aja, dan komposisinya apa aja itu tadi. Yang pertama ada inti, terus ada mantel, juga ada kerak. Yang mana inti adalah inti cair dan juga ada inti luar, inti padat, terus ada mantel luar mantel adalah ini, terus ada kerak. Terus ada lagi apa fakta yang berhubungan dengan komposisi banyaknya komposisi. Oh, fakta yang menunjukkan bahwasannya di inti itu banyak batu itu karena itu tadi karena adanya ditemukannya bahwasannya dulu itu bumi terbentuk karena ada eh, karena meteoroid yang mana meteoroid itu dominan oleh sifat iron atau sifat besi. Nah, begitu. Describe the difference between continental crust and continental oceanic crust. Jadi, deskripsikan perbedaan antara hubungan antara kontinental uh, kerak benua dan juga kerak samudra. Jadi hubungannya adalah kerak samudra itu dia ada di bawah kerak benua.
Nah, itu kan benar. Kenapa ada kebalikan? Kembalikan magnet. Jadi di inner core atau ini kan tadi kan. Jadi inti dalam itu kan solid. Nah, karena solid dia ada proses berputar. Terus karena perputaran inilah yang nantinya menyebabkan adanya pergantian. Ini yang 1900 terus 1000 set buka CPM. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan. Eh, Apabila banyak kekurangannya, jujur saya mohon sebesar-besarnya karena kesempurnaan yang dimiliki. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan selalu. Saya Ahmad BPS Setiawan dengan P501 Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.